Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman bendaran ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin langsung saja untuk mengawali pemaparan kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan peralatan ataupun perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah alat ataupun hardware merupakan teknologi komunikasi atau tidak, menurut Nadia menjelaskan bahwasannya alat tersebut menyeratkan pertama, teknologi komunikasi ialah alat. Yang kedua, teknologi komunikasi dilahirkan dari sebuah struktur ekonomi sosial dan politik. Ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Dan keempat, teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan intramanusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Nah, jika keempat dari kriteria ini tidak dimiliki oleh sebuah alat ataupun hardware, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai teknologi komunikasi. Nah, misalkan contohnya itu telepon seluler, terus juga ponsel, dan semua itu dapat disebut sebagai teknologi komunikasi. Jawabannya ditentukan oleh jawaban keempat pertanyaan di atas. Nah, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah sangat jelas bahwasannya ponsel adalah sebuah alat. Nah, jawaban yang kedua adalah ponsel dilahirkan oleh struktur ekonomi kapitalis dan liberal. Nah, jawaban pertanyaan ketiga adalah ponsel membawa nilai liberal dan semua orang yang memiliki ponsel disyaratkan bebas untuk menghubungi siapa saja. Nah, jawaban untuk pertanyaan keempat adalah ponsel meningkatkan indera dengan orang yang memakainya. Orang memakai ponsel bisa dihubungi kapan saja sepanjang pihak tersebut punya telepon. Dengan demikian ponsel memenuhi semua aspek yang disyaratkan teknologi komunikasi. Nah, betapapun canggihnya teknologi komunikasi, ia hanyalah alat yang bisa membantu manusia untuk mencapai tujuan dari sebuah komunikasi, seperti perubahan wawasan, perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Nah, bagaimanapun canggihnya teknologi komunikasi, ia selalu merupakan alat elektronik yang diciptakan manusia dan tidak akan bermanfaat bila tidak dipakai secara proporsional. Nah, jadi itulah sebab orang cenderung berhati-hati mengadopsi teknologi komunikasi. Mungkin Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen organisasi. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Di sini dikemukakan oleh George R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Kemudian menurut Malayu Hasibuan SP, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang baik dan personal maupun material secara efektif dan efisien. Setelah kita membahas mengenai pengertian manajemen, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Organisasi oleh Sugian dalam bukunya Filsafat Administrasi menjelaskan bahwasanya organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok yang juga disebut bawahan. Jadi definisi tersebut menjelaskan bahwasanya organisasi itu adalah wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, kemudian di dalamnya itu terjadi hubungan antar individu dan kelompok, baik itu dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kemudian terjadilah kerjasama dalam pembagian tugas atau organisasi tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen organisasi adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan, dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sistematis untuk memudahkan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai organisasi dakwah. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Islam memandang organisasi sebagai suatu wadah, sebagaimana komunitas dan masyarakat yang lebih luas yang hanya akan terjadi bila mana terdapat interaksi di antara anggotanya.
Kemudian interaksi ini pun hanya dimungkinkan terjadi bila terdapat kesamaan maslahat di dalamnya. Dan interaksi antar anggota ini ditandai oleh 3 unsur, yakni kesamaan perasaan, pemikiran tentang maslahat tersebut yang dibingkai di dalam satu koridor aturan yang sama, yakni ajaran Islam. Dan kemudian di dalam organisasi dakwah maslahat yang dimaksud adalah keberlangsungan dari dakwah itu sendiri. Dan guna mewujudkan interaksi yang tepat dan optimal, maka maslahat tersebut memiliki beberapa prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap organisasi dakwah. Dan di antara prasyarat tersebut diantaranya adalah yang pertama, organisasi dakwah ini harus ada, berdiri, dan terbentuk oleh untuk mengusung satu firqah yang jelas dan murni, yakni ajaran Islam. Kemudian yang kedua, metodologi dakwah yang diterapkan oleh organisasi dakwah ini mesti sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, sejalan dengan dakwah maka sifat keanggotaannya pun harus terbuka hanya untuk umat Islam saja atau umat Muslim. Kemudian yang terakhir, ikatan di antara anggota haruslah dibangun atas dasar mahda Islam. Saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi dakwah Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Hidayat. Prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi dakwah Islam itu ada 9. Yang pertama itu adalah prinsip konsolidasi. Yang kedua, prinsip koordinasi, prinsip tajdid, prinsip ijtihad, prinsip pendanaan dan konderisasi, prinsip komunikasi, prinsip tabsyir dan taisir, prinsip integral dan komprehensif, prinsip penelitian dan pengembangan, dan prinsip sabar dan istiqomah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip saja atau 5 prinsip saja karena batas video yang terbatas gitu, yang dibatasi. Yang pertama yaitu prinsip konsolidasi. Prinsip konsolidasi ini adalah yang setiap organisasi dakwahnya itu harus selalu dalam keadaan mantap dan stabil nih. Jauh dari konflik, terhindar dari perpecahan-perpecahan, baik lahiriah maupun batiniah. Yang kedua juga ada prinsip koordinasi. Prinsip ini berarti organisasi dakwah harus mampu memperlihatkan kesatuan gerak dalam satu komando, ketertiban dan keteraturannya merupakan ciri khas dari prinsip ini. Terus yang ketiga adalah prinsip tajdid. Nah, prinsip tajdid ini memberikan bahwa pesan organisasi dakwah harus selalu tampil prima dan energik nih. Penuh vitalitas dan inovatif. Personal-personalnya harus cerdas, pintar, membaca dalam kemajuan zaman, menyentuh segala bidang yang senantiasa menjadi jati dirinya. Terus ada prinsip ijtihad. Prinsip ijtihad itu merupakan aktivitas akademik atau intelektual dan hanya bisa dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Prinsip ini melahirkan ruh jihad dalam arti yang menyeluruh melalui pendayagunaan nalar, rasio dan logika yang memadai dan mencari interpretasi baru bagi isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang kelima adalah prinsip pendanaan dan kaderisasi. Prinsip ini mengingat bahwa setiap organisasi dakwah harus berusaha mendapatkan dukungan dana yang realistik dan diusahakan secara mandiri dan sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat nih. Di samping itu, organisasi dakwah dengan manajemen yang baik juga harus menyiapkan kader yang andal dan profesional sehingga tidak terjadi kevakuman gerak dari waktu ke waktu. Ada juga prinsip sabar dan istiqomah. Bersaing dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi informasi sering membuat dakwah menemani jalan buntu, bahkan melelahkan. Kelelahan tanpa disadari dapat menghilangkan kesabaran dan merusak nilai-nilai istiqomah. Di saat seperti ini, prinsip sabar dan istiqomah perlu disegarkan untuk diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan dakwah. Nilai-nilai sabar dan istiqomah digerakkan dengan landasan iman dan takwa dapat melahirkan semangat dan potensi rohani yang menjadi dakwah sebagai kebutuhan umat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dilanjutkan ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan profil Lembaga Swadaya Masyarakat Umi Maktum Faiz. Jadi Umi Maktum Faiz ini disingkat dengan istilah UMV, yaitu merupakan suatu lembaga sosial yang mengkampanyekan program Al-Quran Braille melalui media, baik itu secara online ataupun secara offline. Nah, gerakan ini dimulai pada tahun 2005 hingga sampai sekarang ini. Nah, UMV ini telah menyalurkan pembagian Al-Quran kurang lebih 7.000 Al-Quran yang melalui insan tunanetra muslim di Indonesia. Bahkan Al-Quran Braille ini sudah diterima oleh tunanetra Indonesia, bahkan sudah sampai ke Singapura dan juga Malaysia. Nah, ketua dari Umi Maktum ataupun LSM Umi Maktum Faiz ini adalah Bapak Entang Kurniawan. Umi Maktum Faiz ini berawal dari grup nasyid pada tahun 1999 yang pada masa itu beranggotakan 8 orang tunanetra semuanya. Nah, uniknya
Walaupun dengan keterbatasan mereka, Padang Fest ini sudah menghasilkan 3 album religi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga di tengah keperjalanan sebagai grup nasyid tersebut, anggota yang seluruhnya ini tunanetra memiliki keprihatinan kepada siapa? Kepada teman-temannya yang sama-sama tunanetra tetapi belum bisa membaca Al-Quran Braille. Maka dengan berangkat dari keprihatinan tersebut, pada tahun 2005 UMV ini mencoba membentuk lembaga swadaya masyarakat dengan wakaf Al-Quran Braille berfokus di bidang pengadaan, pembinaan, dan juga pemberian Al-Quran Braille. UMV ini juga memiliki moto, yaitu motonya adalah berdaya guna bagi sesama dan bernilai pahala bagi sesama. UMV ini juga sudah mendistribusikan 11.000 set Al-Quran Braille, itu dikemukakan oleh Bapak Ketua UMV itu sendiri. Dan alhamdulillahnya UMV ini juga sudah bekerja sama dengan percetakan Braille Yayasan Witaguna Bandung, yaitu lebih dari 35.000 donatur mendukung program pengadaan Al-Quran Braille yang diadakan oleh UMV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen model komunikasi. Dalam manajemen komunikasi pada dasarnya merupakan proses kegiatan komunikasi antar individu dalam suatu organisasi yang harus dilakukan dengan cara-cara pemikiran yang rasional untuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain. Menurut Michael Kay, manajemen komunikasi lahir karena adanya tuntutan untuk menjembatani antara teoritisi komunikasi dengan praktisi komunikasi. Dalam hal ini, manajemen komunikasi dilihat dari komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Yang diantaranya, yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antar individu dengan individu lainnya. Komunikasi interpersonal merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Nah, komunikasi interpersonal sangat efektif dan mengubah sikap dan perilaku karena satu sama lainnya terlibat komunikasi yang tinggi. Pun 5 sikap positif yang mendukung komunikasi interpersonal ini, yaitu yang pertama keterbukaan. Keterbukaan ini ialah sikap dapat menerima masukan dari orang lain serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Nah, hal ini tidak berarti bahwa orang harus dengan segera membuka semua riwayat hidupnya, tetapi rela membuka diri ketika orang lain menginginkan informasi yang diketahuinya. Yang kedua, ada empati. Empati ini ialah merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan kalau seandainya menjadi orang lain gitu. Dapat memahami sesuatu yang sedang dialami orang lain, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan dapat memahami sesuatu persoalan dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka. Yang ketiga, yaitu sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Artinya, masing-masing pihak yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung tersegalanya interaksi secara terbuka. Oleh karena itu, respon yang relevan adalah respon yang bersifat spontan dan lugas, bukan respon bertahan dan berkelit gitu ya. Dan yang keempat, ada sikap positif. Sikap positif ini ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Dalam bentuk sikap maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif, bukan prasangka dan curiga. Dalam bentuk perilaku ini artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah yang relevan dengan tujuan komunikasi interpersonal, yaitu secara nyata melakukan aktivitas untuk terjadinya kerjasama. Dan yang terakhir ada kesetaraan. Kesetaraan ialah pengakuan bahwa kedua belah pihak ini memiliki kepentingan. Kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga dan saling memerlukan. Memang secara alamiahnya ketika dua orang berkomunikasi secara interpersonal tidak pernah mencapai suatu situasi yang menunjukkan kesetaraan atau kesamaan secara utuh di antara keduanya. Yang kedua, itu ada komunikasi organisasi. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi. Terus menurut De Vito, dalam Sudarsono halaman 59, mengatakan bahwa seluruh proses kegiatan dalam organisasi sesuai dengan hierarki atau jenjang komunikasinya, dan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi ke atas. Aliran komunikasi ke atas ini dilakukan dari bawahan ke atasan, contohnya dari staff ke manajer, dari manajer ke direktur, dan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kedua ada komunikasi ke bawah, yaitu proses komunikasi yang berlangsung dari pimpinan dalam semua level kepada bawahan, contohnya dari manajer ke staff, dari staff ke karyawan.
bertujuan untuk memberikan pengarahan atau instruksi dalam pekerjaan. Yang ketiga ada komunikasi mendatar atau horizontal, merupakan pesan yang dikirim ke tingkat yang sama atau ikatan yang setara. Tentang materi teknologi dan komunikasi yang diterapkan Umi Maktum Voice. Nah, di era digitalisasi, perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih. Kenapa? Karena dibuktikan dengan adanya revolusi industri. Nah, perkembangan dan kemajuan tersebut mampu meletakkan benteng yang melindungi berbagai ideologi, kultur, budaya, dan agama dalam kehidupan yang plural. Kemajuan teknologi ini tentu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Sebagian pendapat mengatakan bahwa teknologi sangat mempengaruhi rasa kemanusiaan dan empati manusia yang hampir menuju ke arah dehumanisasi, seperti hilangnya rasa kepedulian sosial atau individualis atau intoleransi antara agama dan maraknya kriminalitas baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi telah selesai. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.